Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Melinda dengan nomor NPM 2190110320005. Saya dari kelas Agribisnis 5A, Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang subsistem tanaman singkong bagian hulu dalam mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi dalam Agribisnis. Pendahuluan. Singkong adalah salah satu jenis makanan pokok yang juga bisa diolah menjadi berbagai produk makanan. Proses penanaman yang mudah membuat banyak orang yang tertarik untuk membudidayakannya. Singkong ditanam secara komersial di wilayah Indonesia pada waktu Hindia Belanda. Pada sekitar tahun 1810, diperkenalkan oleh orang Portugis pada abad ke-16 dari Brazil. Nama ubi kayu berasal dari Brazil, persebarannya kemudian masuk ke negara-negara tropis seperti Afrika, India, Madagaskar, Tiongkok, dan juga Indonesia. Di Indonesia, sentra utama singkong berada di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian di sini ada singkong dapat ditanam di lahan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, tempat penanaman berada di ketinggian 10 sampai 1500 mdpl. Yang kedua, jenis tanah yang bisa ditanami jenis potsolik merah kuning, mediteran, arumosol, andosol, atau aluvial atsol. Yang ketiga, ada struktur tanah gembur dan banyak bahan organik atau juga sering dibilang subur. Kemudian ada yang keempat, kadar pH tanah berkisar antara 4,5 sampai 8. Yang kelima, memiliki iklim tropis dengan curah hujan 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Yang keenam, suhu udara yang tidak terlalu rendah dari 10 derajat Celcius dan tingkat kelembaban udara sekitar 60% sampai 65%. Yang ketujuh, lahan disinari matahari setidaknya selama 10 jam dalam sehari. Berikut ini cara budidaya tanaman singkong yang perlu dilakukan sekaligus cara pembasian hamanya. Yang pertama, menyiapkan bibit. Bibit yang dipilih ini berasal dari tanaman induk yang berumur 10 sampai 12 bulan dengan diameter sekitar 2,5 cm. Yang kedua, menyiapkan media tanam dengan cara membersihkan lahan dari gulma, pembajakan tanah, lalu bentuk dengan bedengan tanah. Kemudian taburkan kapur kalsit atau kaptan dengan dosis 1 sampai 2,5 ton per hektar. Fungsi pengapuran sendiri adalah untuk menaikkan kadar pH pada tanah yang asam atau tanah gambut. Kemudian yang ketiga ada menanam bibit dengan cara yaitu runcingkan ujung bawah stek batang, lalu tanam dengan kedalaman 5-10 cm. Untuk tanah yang berair atau lembab, stek batang cukup ditancapkan tidak terlalu dalam. Yang keempat di sini melakukan pemeliharaan. Yang pertama ada penyulaman. Cabut bibit yang gagal. Waktu penyulaman yang tepat adalah saat minggu pertama atau minggu kedua setelah penanaman bibit awal. Yang kedua ada pencabutan gulma. Segala jenis lumpur liar atau gulma harus dicabut untuk menjaga budidaya tanaman singkong tetap berjalan dengan baik. Yang ketiga ada penggemburan tanah. Pantau kondisi tanah dan jaga kualitasnya dengan penggemburan tanah yang bisa dilakukan di hari yang sama dengan waktu mencabuti gulma. Yang keempat ada pemangkasan tunas. Tanaman singkong yang mempunyai 2-3 cabang harus dipangkas. Fungsi pemangkasan tersebut berguna untuk dijadikannya bibit simpanan di masa penanaman selanjutnya. Yang kelima ada pemupukan.
Pupuk TSP atau pupuk KCI, pemberian pupuk dilakukan pada masa tanam 2-3 bulan. Yang ke-6 ada penyiraman. Pada masa tanam awal hingga 5 bulan, kondisi tanah harus selalu lembab. Penyiraman dilakukan yakni dengan pengairan sistem genangan yang dilakukan 2 minggu sekali. Kemudian ada penyemprotan pestisida. Penggunaan pestisida dilakukan sesuai dengan jenis penyakit tanaman, misalnya bercak daun karena bakteri, layu karena bakteri, atau bercak daun berwarna coklat atau daun konsentris. Kemudian di sini ada cara membasmi hamanya. Hama urat atau tungau merah berada di dalam akar tanaman singkong yang bisa membuat akar batang atau umbi rusak. Untuk mengatasinya, bersihkan sisa bahan organik saat awal masa tanam. Hama tungau merah menyerang permukaan bawah daun, membuat daun menjadi kering. Untuk mencegahnya, pilihlah bibit awal yang berkualitas yang toleran terhadap tungau merah, serta semprotkan air dalam jumlah yang banyak. Kemudian di sini ada yang keenam ini pemanenan. Nah, pemanenan dan pasca panen tanaman singkong. Poin pertamanya, panen pada masa panen. Ciri dan umur masa panen singkong dapat dipanen pada saat pertumbuhan daun bawah mulai berkurang. Warna daun mulai menguning dan banyak yang rontok. Umur panen tanaman singkong pohon telah mencapai 6-8 bulan untuk varietas genjah dan 9-12 bulan untuk varietas dalam. Cara pemanenannya yaitu singkong dipanen dengan cara mencabut batangnya atau umbinya yang tertinggal di dalam tanah dengan cangkul atau garpu tanah. Kemudian di sini ada pasca panen. Yang pertama pengumpulan. Ini hasil panen yang dikumpulkan di lokasi yang cukup strategis, aman dan mudah dijangkau oleh angkutan. Kemudian ada penyortiran dan penggolongan. Pemilihan atau penyortiran umbi singkong sebenarnya dapat dilakukan pada saat pencabutan singkong tersebut atau pas singkong dipanen. Kemudian ada penyimpanan. Penyimpanan di sini memakai cara tradisional, yaitu dengan menimbun singkong tersebut di dalam lubang tanah. Yaitu buatlah lubang tanah untuk tempat penyimpanan umbi segar singkong tersebut supaya agar tahan lebih lama dengan ditumpukinya di atasnya dengan daun-daun seperti daun pisang dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada pengemasan dan pengangkutan. Pengemasan umbi singkong bertujuan untuk melindungi umbi dari kerusakan selama dalam pengangkutan. Untuk pasaran antar kota atau dalam negeri, dikemas dan dimasukkan dalam karung-karung goni atau keranjang terbuat dari bambu agar tetap segar. Nah, khusus untuk pemasaran antar pulau ataupun diekspor, biasanya umbi singkong dikemas dalam bentuk gaplek atau dijadikan tepung tapioka. Di sini ada saluran pemasaran. SDM-nya, yang pertama menyiapkan bibit 1 orang, menyiapkan media tanam 1 orang, menanam bibit 5 orang, melakukan pemeliharaan 4 orang, membasmi hama 1 orang, dan panen 6 orang. Di sini memakai teknologinya ini masih sederhana. Yang pertama, cangkul untuk menggali tanah untuk menanam bibit itu. Kemudian ada linggis untuk saat panen. Yang terakhir ini sabit untuk pas perawatan. Kemudian di sini ada kendala. Kendalanya waktu menanam di musim kemarau, menanam di lahan yang basah, dan penanaman di tanah yang berbatu dan tandus. Karena tanaman singkong tidak bisa terlalu kering ataupun terlalu basah karena bisa membuat
si singkong itu menjadi cepat busuk. Di sini ada saluran pemasaran. Pemasaran budidaya singkong. Ini petani dimulai dari membesarkan bibit yang dipilih dari tanaman induk sampai dan setelah panen. Setelah panennya itu langsung ke CV mitra mereka sehingga memantau petani lebih mudah memasarkannya dengan harga yang sudah disepakati sehingga petani tidak bingung untuk mencari tempat untuk menjualnya, penjualannya itu. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.